Assalamualaikum, selamat datang di Travel and Stay. Travel, stay, dan kuliner sesukamu. Ikuti terus perjalanan kami dengan tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like dan komen di video kami, subscribe ke channel ini, serta follow Instagram dan TikTok kami @traveland.stay agar tidak ketinggalan video dan info terbaru dari kami. Kali ini kita mau review hotel lagi. Jadi ini tadi berangkat dari Jalan Mahendra Data Selatan ke hotelnya. Hotelnya itu letaknya di jalan, pokoknya di Denpasar gitulah ya pokoknya. Karena aku lewat jalan yang sini, itu jadi kira-kira sih 30 menitan. Karena kalau pulang sore, maksudnya tuh sore kan banyak orang pulang kerja ya, jadi kayak macet gitu. Tapi ya udahlah, karena juga tadi nggak ngeh juga kalau kondisi akan macet gitu. Nah, kalau udah ketemu lampu merah ini, tuh belok kiri, nanti ikutin jalan aja gitu. Jadi menurut aku sih kali ini tuh aku nggak tahu ya hotelnya tuh kayak gimana. Karena pokoknya kalian tonton terus deh kayak gitu. Ini kita udah sampai hotelnya. Jadi ini Hotel Neo Denpasar gitu. Nah kayak gitu. Ini termasuk hotel bintang 3. Kalau udah nyampe, kita juga mau lanjut ke parkiran sepeda motor ya. Jadi ini tuh jalan menuju basementnya gitu, kayak gini. Nah ini ya. Terus pas di basementnya ini, parkiran buat motor itu kayak agak membingungkan gitu. Tapi kalau sebenarnya ya buat tamu tuh bisa di pojok paling kanan, pokoknya deket pintu masuk yang mau ke arah lobi gitu. Setelah dapet tempat parkir ya buat motor, aku sama pak suami itu lanjut ke arah lobi gitu. Jadi nah ini nih, tadi tuh sebenarnya harusnya parkir tamu itu bisa sih di sini parkir motor biar kayak lebih deket sama pintu masuk yang mau ke arah lobi gitu kan dari basement itu. Cuma ya karena kita nggak tahu juga gitu. Terus ini aku sama pak suami itu mau nanya dulu karena nggak dapet tunjuk arahnya juga gitu kan. Nah, kalau untuk ke lobby dari basement juga kita bisa akses lewat pintu yang di kanan kita ini. Nah, ini nih pintu itu. Jadi, kalau untuk ke lobbynya ya kita tuh naik lift, nanti pilih lantai L gitulah pokoknya. Dan aku nggak tahu ya apa hotelnya itu semuanya ciri khasnya gini ya, kayak di liftnya ada kayak gambar mbak-mbaknya kayak gitu. Tapi ya lucu aja sih. Kayak gitu. Terus ini mau lanjut dulu ke lobby. Dan pas nyampe lobbynya itu keadaannya kayak gini ya. Jadi sebenarnya hotel ini kalau kita mungkin butuh apa gitu pas malam, itu hotelnya udah gabung tuh sama si Circle K gitu. Dan ini pas suami mau lanjut check in dulu kayak gitu ya. Dan ini bagian depan hotelnya ya, kayak banyak tanaman ngerambat gini. Menurutku bagus sih, biar nggak kosong melompong gitu kan ya. Nih, jadi agak kelihatan ijo-ijonya gitu kan. Nah terus ini udah dapet kunci kamarnya ya. Jadi aku itu pesen kamar yang new room gitu. Pokoknya itu kayak kamar yang tipe terendah di hotel ini gitu kan ya. Terus kalau ini suasana lobbynya masih kayak gini ya. Tempat duduknya sih sedikit gitu. Dan ini mau menuju ke kamarnya. Jadi kalau mau menuju ke kamarnya itu karena aku dapat kamar di lantai 3 nomor 325 kayak gitu ya. Jadi sebenarnya nanti tuh ya adalah pokoknya hal yang kejadian gitu. Ya aku agak lumayan ini sih kaget juga karena udah datangnya aku kesorean waktu cek ini tuh sama pak suami. Cuma ya mau gimana lagi karena pak suami juga harus kerja kan ya, kan masih belum libur gitu. Dan ini mau menuju ke kamarnya. Kalau untuk menuju ke kamarnya sih lorong-lorong lantainya itu kayak berkarpet gitu ya. Jadi enak lah, nggak terlalu kedengeran banget suara orang yang dari luar gitu. Nah ini kayak gini nih. Nah kalau untuk view-nya sendiri ya, kalau buka gorden tuh di jendela itu kayak ya tanaman kayak gitu tadi. Nggak tahu itu kayak nggak tahu juga. Mungkin palem-paleman tapi nggak ada daunnya gitu. Pokoknya gitulah.
ini nih nyampe ke kamar nomornya 325. Jadi awal kali masuk itu kayak terlihatnya tuh normal ya, tapi nanti ada kejadian gitu yang ya lumayan bikin pusing kayak gitu. Jadi waktu masuk ke kamar nih, pastinya tuh kayak ngecek. Nah, ngeceknya ya di kamar mandi dulu kan. Ini tuh ternyata exhaustnya itu mati gitu. Terus ya telepon resepsionis dong. Dan ya teknisinya udah dateng, tapi katanya kan lama ya benerin gitu tuh, bisa berjam-jam. Jadi kami tuh milih kayak ya udahlah pindah ke kamar lain aja gitu, karena kamar lainnya juga ternyata dapetnya itu di lorong sebelahnya gitu. Jadi ini waktu pindah kamarnya gitu ya nggak terlalu jauh juga kan pindahnya, jadi nggak masalah. Terus prosesnya juga pemindahan kamar itu cepet gitu, dan jadi kamarnya yang baru ini 322 ya, itu kayak gitu. Nah ini oke, terus kita masuk ke room review ya. Jadi suasana kamarnya itu kayak gini. Ini tuh menurut aku untuk pencahayaan kamarnya sendiri tuh lumayan terang gitu. Cuma ya udahlah nggak apa-apa ya, dimaklumin ya, karena juga ini kan hotel bintang 3. Terus di kamar sini itu nggak ada lemarinya gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Toh juga kalau ada lemari nggak terlalu naruh buat apa gitu kan. Nih kayak gini. Terus untuk yang pertama kita review jelas yang deket sama pintu ya, dan itu kamar mandinya. Ntar ya, jadi nanti kamar mandinya itu suasananya kayak gini sih. Kalau untuk pencahayaan di dalam kamar mandinya sih menurut aku sangat cukup ya untuk aku sama suami gitu. Jadi nggak yang terlalu gelap, maksudnya tuh teram, atau nggak yang terlalu terang banget gitu, nggak. Dan ini di kamar mandinya ada cermin yang lumayan banget buat bercermin. Terus wastafelnya ini bisa air hangat sama dingin. Terus ada hair dryer, lalu ada 2 dental kit sama 2 gelas kayak gini ya. Terus sisi kiri itu ada sabun batang gitu ini. Terus di kotaknya itu deket sabun batang, isinya itu cotton bud, terus habis itu sanitary bag, lalu ada apa itu, shower cap, terus dikasih kapas di sini tuh ya. Terus pinggirnya ada tisu ini, dan di bawah pasti jelasnya ada tempat sampah. Oke, lalu lanjut ini ada gantungan. Terus kita ini ada 2 handuk besar gitu ya, kayak gitu. Terus ini bagian showernya pakai rain shower, dan shower gelnya ini pokoknya udah 3 in 1 gitu. Ini nih, jadi sampo, shower gel sama conditionernya gitu. Lalu di sini juga kita bisa ya kayak ngejemur handuk atau pakaian apa gitu nih. Jadi kayak gini. Terus bagian toiletnya ini jet pump gitu, jadi memudahkan kita kan sebagai orang Indonesia. Lalu lanjut, pinggir kamar mandi itu ada gantungan gini. Nah terus di bawahnya ada tempat untuk taruh barang. Terus di bawahnya tempat taruh barang ada safe deposit box kayak gini. Terus ada keranjang laundry beserta price listnya. Terus ada 2 slipper gini, tapi slippernya ini kekecilan waktu dipakai suamiku. Dan di depannya tempat taruh barang tadi ada cermin yang seluruh tubuh, maksudnya tuh seluruh badan ya. Terus ada juga ini tempat TV, terus itu tuh tempat sampah, kursi, dan meja kerja. Meja kerjanya menurut aku tuh apa ya, lumayan lah buat taruh-taruh apa gitu. Dan ini bagian sini ada kettle, terus ada 2 mug gini, dan di sini tuh kan air mineralnya tuh refill ya, ngambil di dispenser yang deket lorong gitu kan ya, kan grupnya Aston juga kan. Terus ini tuh teh, kopi, sama gula gitulah ya, standar. Dan di bawahnya itu minibarnya gitu, jadi minibarnya itu kosong. Terus ini deket TV juga ada cermin lagi kayak gitu ya. Dan karena ini waktu aku
pindah kamar udah malam juga, jadi suasana kamar waktu malam ya kayak gini. Dan ini waktu itu ya, kalau buka gorden gitu, buka gordennya sebenarnya sih pemandangannya kamar lain gitu kalau yang di kamar yang baru ini sih ya. Selesai room review tadi, aku sama suami tuh mau lanjut lihat tempat fitness sama tempat spa. Jadi tempat fitness sama spa-nya itu masih satu lantai ya sama lantai kamarku itu. Jadi di lantai 3. Nah, itu pokoknya kalau dari lift kalau mau langsung menuju ke tempat fitness sama spa itu nanti belok kanan gitu sebenarnya. Kalau ini suasana waktu malam ya kayak gini nih. Nah gini, terus lanjut mau ke tempat fitness sama spa-nya. Kalau spa sih itu ya, itu tuh, nah ini pintu ini tapi tutup, aku nggak tahu jadwalnya kapan aja gitu. Kalau tempat fitnessnya ya berarti yang sebelahnya itu kayak gini. Ini suasana dalam tempat fitnessnya. Kalau pas suami sih nggak fitness ya, cuma pengen lihat-lihat aja kayak gitu. Nih rame sih waktu itu pas aku sama suami lagi ngunjungin ke situ, ada yang fitness juga. Terus lanjut ke bagian resto. Jadi kalau resto itu ada di bawah lobinya gitu, lantai G gitu. Dan restonya ini ya apa ya, kayak waktu malam aku ke situ sih ya mas suami tuh nggak ada tamu sih yang ke situ. Jadi aku agak seneng aja, kayak berasa private gitu. Kayak gini nih suasana restonya kalau malam. Dan itu tempat restonya ini pokoknya gabung sama tempat meeting room gitu. Pokoknya besok juga kalau pas breakfast itu di resto sini kayak gitu. Dan ini gabung juga sama kolam renang. Jadi samping restonya pas itu kolam renangnya ya. Kolam renangnya ada 2. Ada yang buat anak-anak sama orang dewasa kayak gitu. Kayak gini suasananya ya. Nah terus karena aku di Bali tuh cukup lama ya, aku tuh belum nemuin es campur yang sesuai yang aku mau. Dan kali ini aku nyoba es campur di Hotel Neo ini tuh enak gitu dan harganya murah gitu. Terus kalau suami aku tuh pesen milkshake gitu dan itu juga katanya enak gitu. Dan ini explore ini ya meeting roomnya gitu kan kayak gini. Terus balik mau ke arah lobby gitu karena mau lihat lah suasana di depan sana kayak gimana waktu kalau malam gitu kan ya kayak gitu. Nah abis dari resto aku tuh ini ke arah lobby ya karena pengen tahu aja suasana lobby waktu malam kayak apa gitu kan. Jadi untuk pencahayaan di lobby waktu malam sih lumayan sih menurutku kayak gini nih. Terus juga pas suami itu nyoba ini bagian depan hotel ya, cuma gini aja sih kalau bagian depan hotelnya gitu pas waktu malam. Dan apa ya, kalau Circle kayaknya sih rame sih waktu malam gitu. Cuma aku nggak nyoba beli apa-apa di situ karena sebelum ke hotel udah prepare apapun itu kayak gitu. Nih ya bagian lobbynya kalau malam. Dan kalau untuk yang di ruang tunggu ujung sananya itu juga nggak gelap sih kayak gini. Jadi oke lah masihan gitu kan dan nggak plain gitu. Ya mengingat ya ini kan hotel bintang 3 tapi masih oke menurutku kayak gitu. Terus lanjut ini itu juga pesen makan juga sih buat makan malam gitu. Dan kita mau balik ke kamar. Dan ini waktu balik ke kamar tuh nggak tahu kenapa ya kadang aku sekarang mungkin umur udah ini kayak abis makan atau apa itu kayak suka pusing sendiri gitu kepala kayak gitu. Dan ini jalan ke lorong hotelnya gitu. Terus kita ngelewatin dispenser ini nih. Nah ini dispensernya kalau mau buat refill air gitu ya, air mineral itu yang buat di kamar gitu. Kita tinggal bawa caretnya aja gitu. Oke. Lalu untuk pesan makan malam ini sih lalapan sih, nggak tahu, lalapan forever kayak gitu. Ini lalapannya enak, terus harganya juga murah banget. Jadi
worth it lah, kayak gitu ya. Dan selamat pagi. Jadi waktu buka gorden pagi hari di suasana hotel ini tuh, kalau kamarku ini pemandangannya nggak tahu kenapa pohon yang kayak gini ya, bingung juga, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Dan kali ini tuh juga mau siap-siap breakfast gitu, tapi karena ada barangku yang ketinggalan, jadi waktu mau ke restonya buat breakfast itu agak kesiangan gitu. Tapi ya udahlah kayak gitu. Dan ini mau breakfastnya gitu ya. Dan ini jalan mau ke restonya. Jadi dari kamar ya, itu aku mau ke resto yang kemarin tuh, yang di bawah lantai lobby itu kan, lantai G itu. Jadi ini aku agak gopo juga karena udah kesiangan. Tapi ternyata ya, pas aku nyampe ke restonya itu masih sepi gitu, masih kayak cuma ada beberapa orang aja gitu. Dan ini mau naik lift dulu. Pas aku nyampe sana itu kan aku khawatir udah kesiangan, terus nanti kalau makanannya banyak yang habis gimana. Ternyata tuh enggak gitu, makanannya tuh masih tetap di refill terus gitu. Ya aku nggak tahu sih, mungkin jam siangnya orang tuh beda-beda kali ya, karena aku juga suka panikan gitu. Nah ini ya suasana restonya kalau buat breakfast, tenang sih di sini tuh kayak gitu. Dan untuk kolam renangnya sih, kalau pas pagi waktu aku nyampe sana tuh belum ada yang renang gitu, tapi pas aku udah selesai makan nanti ada anak kecil yang renang gitu. Tapi ya nggak masalah karena kan ya namanya juga ini tuh fasilitas buat semua tamu. Dan kalau ini itu suasana restonya ya kayak gini tuh, masih sepi pengunjung, tapi aku udah panik sendiri. Dan untuk menu hari itu tuh ada nasi putih, ada nasi goreng. Kalau aku ambil nasi putih, kalau suamiku tuh ambil nasi goreng ya, dan katanya rasanya tuh enak nasi gorengnya kayak gitu. Nah ini nasi gorengnya, terus sampingnya ada kayak ati ampela gitu ya, kayak gitu, kayak gini. Terus sampingnya lagi tuh ada tahu tempe yang dibumbu kayak coklat gitu, tapi ini enak rasanya. Terus ada, kalau buat sayurnya tuh capcay ya waktu itu, sayurnya juga enak sih ini. Nah ini ya, terus ada kerupuk itu, lalu ini ada saus-sausnya gitu, dan ini bubur ayamnya, dan ini kondimennya ya kayak gitu. Lalu untuk minumnya sendiri ada jus jeruk dan juga ada air mineral. Dan ini bagian roti-rotinya itu ada ini mentega, terus ini tuh ada roti gandum sama roti tawar yang biasa. Terus ada selai buah-buahan, nanas. Lalu ini pastrinya gitu. Lalu serealnya ada 2 macam sama fresh milk kayak gini ya. Terus lanjut ke bagian yang buah-buahan ini, slice fruit sama salad beserta dressingnya kayak gitu ya. Lalu untuk yang stand pojok itu stand Indomie gitu. Terus kalau mau omelet itu harus request dulu ke petugasnya kayak gitu. Dan untuk menu pagi ini aku sama suami ngambil kayak gini aja, tapi nanti ya pastinya tambah-tambah lagi gitu kan. Nah ini omeletnya, ini semua rasanya itu enak semuanya gitu. Karena waktu aku dulu pernah ya ke Hotel Bintang 3 yang satu grup sama Aston, tapi rasanya tuh kayak ancur-ancuran aja gitu. Kalau yang di Neo ini beneran enak, makanannya rasanya enak, terus amenity di kamarnya tuh masih oke gitu loh. Padahal juga Hotel Bintang 3 kan, kayak gitu. Dan juga harganya masih murah yang di sini sih menurutku. Tapi dia ini letaknya di Denpasar ya. Terus ini mau balik ke kamar karena udah mau beres-beres barang juga kayak gitu. Kalau ini suasana kalau pagi ya, pas di jendela ini lagi tuh suasana kayak gini nih. Nah oke. Tapi nggak tahu kenapa habis makan ya biasa pusing melanda kayak gitu. Oke ya. Dan tiba waktunya check out. Jadi check outnya di sini juga menurut aku tuh lancar aja gitu ya, nggak yang nunggu lama gitu, enggak. Dan menurut aku kalau di hotel ini ya, Hotel Neo Denpasar ini
eh, lumayan oke lah, maksudnya itu kayak masih kerasa feel-nya gitu. Karena aku pernah ya nge-review hotel yang satu grup sama Aston, hotel bintang 3 juga di Kuta. Itu kayak apa ya, kayak maksudku tuh kurang ada feel-nya gitu waktu itu. Kalau di sini tuh beda gitu. Jadi ya walaupun tadi di awalnya tuh waktu check-in dapat kamar yang agak bermasalah, tapi nggak masalah gitu. Mereka gercep aja gitu gantiinnya gitu. Ya kayak gitu, oke. Dan jangan lupa like dan share video ini guys. Tinggalkan komentar di bawah dan subscribe agar tidak ketinggalan video hotel review dan perjalanan kami selanjutnya. Wassalamualaikum.